Salam inspirasi. Pemirsa apa kabar? Harapan kami tentu Anda dalam keadaan baik. Dan kali ini seperti biasa kami hadir menemani lewat dialog seputar kita. Dan kami mengangkat tema terkait dengan Indonesia memasuki musim pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dipicu oleh perlambatan ekonomi global dan penurunan harga minyak dunia yang telah menyebabkan ada beberapa perusahaan yang cukup stabil di sini bergerak tapi tiba-tiba perusahaannya hengkang. Nah, kita akan membahas tentang hal ini, tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda terlebih dahulu. Kita akan saksikan tayangan berikut ini tentang fenomena adanya PHK massal. Kita saksikan tayangannya. Satu persatu, perusahaan raksasa di tanah air telah memutuskan gulung tikar. Keputusan paling mengejutkan datang dari Ford, produser otomotif terbesar asal Amerika Serikat. Senin 25 Januari 2016 lalu, Ford menghentikan operasionalnya di Indonesia dan Jepang pada paruh kedua 2016. Merugi disinyalir menjadi salah satu alasan kuat hengkangnya Ford dari industri otomotif Indonesia, di mana di Indonesia Ford hanya 0,6% dari total penjualan global, sementara di Jepang 0,1%. Iklim investasi Indonesia yang dinilai tidak kondusif juga disinyalir sebagai salah satu pertimbangan investor untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor. Namun, apapun penyebabnya, hengkangnya Ford dari Indonesia juga membuat sekitar 2.200 karyawan dari 44 dealer resmi Ford yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terancam pemutusan hubungan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja nampaknya akan menimpa 1.600 buruh perusahaan elektronik raksasa asal Jepang, Panasonic, yang terdiri dari 600 buruh di Pasuruan dan 1.000 di Bekasi yang akan dirumahkan akibat penghentian pabrik mereka. Sebelumnya diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja memang menyatakan raksasa elektronik lainnya, Toshiba, telah menutup pabrik televisi di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Padahal satu pabrik tersebut yang tersisa dari 6 perusahaan Toshiba yang sudah tutup sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Penutupan pabrik tersebut berpotensi merumahkan sekitar 900 buruh. Ya, 2 perusahaan elektronik raksasa asal Jepang ini dikabarkan memutuskan untuk menutup 3 pabriknya di Indonesia dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2016. Di mana pabrik Toshiba akan tutup April 2016, sementara Panasonic sudah mulai menutup pabriknya di Pasuruan sejak awal Januari 2016 dan satu pabrik lainnya di kawasan industri Bekasi pada Februari ini. Tim redaksi Seputar Kita. Itulah tadi tayangan terkait dengan Indonesia yang dihantui dalam tanda petik oleh PHK massal. Nah, pemirsa, kita akan berbicara tentang hal ini bersama dengan beberapa tamu yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama saya akan perkenalkan sudah beberapa kali hadir dalam program kita Dialog Seputar Kita INTV. Bapak Ali Tahir, anggota DPR RI Komisi 9. Salam inspirasi, Pak. Salam inspirasi. Iya. Yang kedua adalah Ibu Sunarti, Ketua Umum SBSI atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Salam inspirasi, Bu. Inspirasi. Iya. Ya, Pak Ali, ini terkait dengan inspirasi. Kan ini slogan kita juga, Pak, salam inspirasi. Ini bisa menjadi sesuatu yang inspirasi atau tidak? Karena ini berbicara tentang perusahaan-perusahaan yang nggak kecil loh, Pak. Ford, Toshiba, Panasonic, dan beberapa perusahaan lainnya. Kok bisa seperti ini, Pak? Artinya ini kan dampak yang cukup besar juga yang akan terjadi di Indonesia ini, banyak kena PHK. Kita nggak mau ada sesuatu yang bias dalam hal ini, Pak, ya, peristiwa ini. Bagaimana Pak Ali juga bisa menanggapinya? Tentu saja kita turut prihatin. Sebagai bangsa, apalagi juga kami sebagai anggota DPR yang kebetulan membidangi tenaga kerja itu betul-betul prihatin. Ya. Mulai malam hari ini kami juga bicara soal Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Besok ini maraton, Rabu, Kamis, Jumat kami bicara soal menyangkut diantaranya adalah pemutusan hubungan kerja. Concern ya Pak? Concern, ya? kita concern. Okay. Langsung merespon, DPR langsung merespon supaya gejolak ini atau gelombang PHK ini tidak perlu terjadi kembali. Oleh karena itu menurut saya kami sangat prihatin lah. Oleh karena itu pemerintah dan DPR segera mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan agar faktor-faktor gelombang pemutusan hubungan kerja itu bisa dikurangi. Langkahnya seperti apa nih Pak? Ya paling tidak kan memberikan
perhatian kepada perusahaan. Apakah dengan kemudahan pajak misalnya, memberikan insentif. Karena itu salah satu penyebabnya juga Pak. Ya, penyebab juga. Oleh karena itu paling tidak kan harus mendapat perhatian. Misalnya kemudian memberikan bantuan modal usaha ya bagi tenaga kerja kita yang di PHK. Kemudian muncul program pelatihan bagi yang sudah PHK. Tapi bagi perusahaan itu diberikan penghargaan lah, semacam reward. Misalnya. Selama ini nggak ada dong Pak? Ya ada, tapi barangkali antara harapan dengan kenyataannya kan perlu dipertemukan. Misalnya untuk kebebasan pajak pada item tertentu misalnya, itu kan juga diperlukan untuk meringankan beban biaya produksi. Selama ini apa nggak ada dari intervensi DPR sendiri, ini pajak nih tinggi banget nih. Ya, itulah yang kita terus-menerus kita pantau dari DPR, karena memang negara hidup ini kan sebagian besar dari pajak. Nah, oleh karena itu dalam konteks usaha, negara memberlakukan konsep pajak itu kan kepada seluruh tanpa terkecuali, termasuk juga pribadi kita yang belanja itu kena pajak juga. Hanya saja persoalannya itu yang diperlukan adalah dampak beban pajak yang begitu besar bagi perusahaan dengan kos yang begitu tinggi, sementara penjualan juga sangat rendah sehingga terjadi deviasi anggaran. Nah, oleh karena itu aspek yang lebih teknis lagi adalah pemerintah harus betul-betul mencegah jangan sampai terjadi pengulangan gelombang PHK besar-besaran. Nah, ini kan baru beberapa perusahaan Pak ya. Ini bisa aja karena salah satunya pajak itu perusahaan lain juga ikut-ikutan nih. Kalau menurut keterangan yang kami terima kemarin itu bahwa di antara persoalan gelombang PHK ini karena memang perusahaan sudah mulai tidak sehat. Artinya antara pendapatan dengan beban biaya itu tidak lagi seimbang. Dan itu dalam undang-undang perusahaan terbatas pun memang diatur. Kalau perusahaan pada batas tertentu tidak mampu secara keuangan, itu boleh melakukan PHK. Maka diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Tenaga Kerja menyangkut PHK itu. Jadi ada aturannya, bukan tidak ada aturan. Dan ada PHK itu kan hak perusahaan juga. Tapi juga hak karyawan juga bisa menuntut hak-hak yang selama ini telah diperoleh dan seterusnya itu supaya mendapat perhatian, perlindungan juga kepastian. Ya, tapi kalau kita lihat kan perusahaan ini perusahaan yang qualified, Pak. Ini apa memang manajemennya yang seperti apa sehingga kok bisa? Kan boleh saja terjadi kejonuhan pasar kan. Kan kejonuhan pasar. Misalnya mobil Ford tadi tiba-tiba kok bisa hengkang. Dan juga Mitsubishi, Australia saja tutup misalnya. Karena antara kebutuhan konsumsi dengan antara produksi ini kan juga perlu dipertimbangkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan otomotif di negara lain juga tutup juga sebagian karena memang pasar dunia akan mengalami semacam kelesuhan. Nah, oleh karena itu perlu ada inovasi-inovasi terhadap bentuk-bentuk perusahaan. Saya tertarik, artinya memang intervensi pemerintah harus cepat ya Pak dalam hal ini. Cepat dan solutif, gitu. Tidak sekedar cepat dan solutif. Karena ini menyangkut lebih sekian ribu orang tenaga kerja. Data kita menunjukkan bahwa tahun 2014 itu kan lebih dari 7 juta orang yang di PHK per tahunnya. Data kita terakhir tahun 2015 itu data menunjukkan hampir lebih dari 7 juta 500 orang juga kena PHK. Ini kan juga seperti ada bentuk-bentuk PHK tahunan yang terjadi itu. Nah, sebenarnya pemerintah kan harus mengantisipasi jauh-jauh hari. Baik, kita akan bicara tentang hal ini Pak Ali, tapi sebelumnya saya ke Ibu Sunarti dulu nih, Ketua Umum SBSI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Nah, ini bunyinya sejahtera atau enggak nih udah ada PHK seperti ini? Ibu bisa melihat Bu, bagaimana fenomena yang ada tentang PHK massal ini Bu? Ya, kalau PHK massal ini yang tadi Pak Ali sudah sampaikan, memang hampir setiap tahun itu ada. Hanya memang di tahun ini memang sangat lebih banyak gitu Bu ya. Karena awal aja udah begini gitu. Ya. Kalau dulu kan PHK itu adalah rata-rata industri padat karya. Orang nggak terlalu tertarik. Bahwa yang tadi 7 juta dalam 1 tahun 2014 itu orang nggak terlalu tertarik seperti hari ini. Kenapa? Karena industri padat karya yang tadinya seperti garmen, tekstil, itu kan pasti buruhnya banyak. Kalau hari ini kan Toshiba, Panasonic, Telesonic, Ford, ya itu Chevron, ada anggota saya yang di Bandung itu Ford itu 400 orang. Ada di Cimahi itu Cipta Bandung Laksmana itu 135 itu yang termasuk kalau di SPMI itu adalah metal
mayoritas hari ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah survive atau yang sudah memberikan upah terhadap buruhnya yang sudah memenuhi standar undang-undang kita. Bisa itu juga lebih. Makanya kenapa tadi fenomenal dan hari ini semua tertarik. Okay. Ada satu hal yang tadi sudah kita sama-sama ketahui berkaitan dengan hari ini dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Kenapa? Setiap perusahaan saya bertanya, kenapa alasannya adalah tidak mampu bersaing dengan barang yang dari Cina masuk ke Indonesia, maka inilah sebenarnya yang menjadi persoalan, kan gitu. Ini kenapa saya harus ungkapkan, karena di Bandung saya tanya juga seperti itu, bahwa ini ada persoalan karena kalah persaingan daya beli tadi. Ada barang yang dari Cina lebih murah dibanding produksi Panasonic, Telesonic atau Toshiba yang hari ini itu kan lebih mahal. Tapi rakyat Indonesia kan lebih cenderung ke yang sesuatu itu, Bu. Tapi sebelum dilanjutkan kita break dulu, Bu Sunarti. Pemirsa, masih dalam dialog seputar kita, kami mengangkat tema tentang Indonesia darurat PHK massal. Tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi seperti biasa kami nantikan 021-630-7303. Anda bisa berpartisipasi lewat acara ini. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Dari tahun ke tahun angka pengangguran di Indonesia terus meningkat. Bahkan angkanya naik secara signifikan. Badan Pusat Statistik telah melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2015 kemarin mencapai 7,56 juta orang atau bertambah 320.000 orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 yakni 7,24 juta jiwa. Diketahui penduduk yang bekerja pada Agustus 2015 sebanyak 114,8 juta orang, berkurang 6 juta orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2015. Kian bertambahnya pengangguran diduga akibat meningkatnya jumlah angkatan tenaga kerja, seiring dengan melemahnya daya serap tenaga kerja dari beberapa industri. Dikhawatirkan melonjaknya pengangguran turut mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di tanah air. Pengangguran dan kemiskinan bukan tidak mungkin angkanya akan terus bertambah di tahun 2016 ini. Pasalnya, sejumlah perusahaan besar satu persatu mulai menyatakan gulung tikar dan memilih hengkang dari persaingan investasi di Indonesia. Tim redaksi seputar kita. Indonesia darurat PHK massal. Topik yang kami hadirkan masih melalui dialog seputar kita. Saya masih bersama dengan Bu Narti dan juga Pak Ali. Tadi Bu Narti saya lihat, wah itu dengan begitu semangatnya Bu yang memperjuangkan rekan-rekan ini semua. Jadi tadi Bu sempat menyinggung tentang adanya produk-produk dari Cina ya Bu. Ini kan dominan sekali di sini karena memang saya nggak tahu mungkin strateginya mereka untuk bisa masuk ke wilayah Indonesia dengan harga murah, ya kan, kemudian produknya banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita compare dengan beberapa negara-negara lain yang mereka harus berkompetisi, mungkin ya memang number one tetap Cina saat ini ya Bu ya, itu nggak bisa disalahkan lagi ya kan. Nah ini gimana Ibu bisa juga melihat tentang perusahaan-perusahaan ini Bu, perusahaan Cina ini? Ya begini, tadi yang saya sudah sampaikan kenapa pengusaha mengatakan bahwa persaingan penjualan itu dia kalah, tidak mampu untuk bersaing. Itu satu. Yang kedua, banyaknya PHK ini kan karena tadi ada memang dipicu dengan aturan undang-undang maupun aturan PP 78 yang kemarin. Itu imbas juga dari bahwa pemerintah mengatakan setelah keluarnya PP 78 ini menjamin tidak ada PHK. Ternyata apa? Apakah apa yang dikeluarkan itu
sebaliknya kan ini menjadi pertanyaan bagi kami Serikat Buruh maupun buruh. Yang ekstrim apa PP 78 itu sebetulnya yang Ekstrimnya itu setiap ada persoalan itu dikembalikan ke perusahaan antara pengusaha dan buruh. Di mana peran pemerintah? Kan itu sebuah pertanyaan bagi kaum buruh. Bukan persoalan PP 78 yang kemarin kita tolak itu ada dampak. Kan gitu. Akhirnya hari ini yang kita khawatirkan. Yang kedua persoalan tadi kenapa produk Cina itu. Sedangkan bukan hanya sekedar produk, tenaga kerja Cina masuk ke Indonesia. Kan ya Bu? Nah iya, tenaga kerja luar negeri Cina itu masuk ke Indonesia. Aturan undang-undang kita Pak, tidak ada bahasa Indonesia yang diutamakan. Tapi hanya satu bahasa, itu yang menjadi wajib bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia itu sudah tidak ada. Dicabut. Ini menjadi persoalan juga sebenarnya. Ini dampaknya memang kita tidak dengan kasat mata kita nggak lihat. Iya. Tapi ini menjadi persoalan. Tapi kan Bu menghadapi Mia kan sudah diwanti-wanti dari dulu, di-upgrade ini karyawannya juga yang ada di sini buruh-buruhnya. Kan gini, bukan sekedar diwanti-wanti, tapi pemerintah sudah mempersiapkan belum untuk pendidikan. Saya potong, sudah siapkan gini nggak? Bagaimana nih Pak? Siap, regulasi masih terbatas. Regulasi masih terbatas. Tapi upgrade ini dilakukan nggak sebetulnya oleh? Ya faktanya kan BLK tidak berfungsi banyak. BLK nggak berfungsi. Yang disebut dengan upgrade dalam konteks ketenaga kerjaan, kan kita punya lebih dari 120 BLK se-Indonesia. Dan menyebar. Pertanyaannya, apakah respon pemerintah terhadap masyarakat ekonomi ASEAN itu dibarengi dengan melibatkan mendayagunakan BLK, kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan bahasa dan budaya bagi masyarakat tenaga kerja kita atau tidak? Tapi siap nggak siap kan kita tetap harus jalankan. Ya, itu jawaban akhir. Tapi kan perlu ada proses untuk menyatakan itu bahwa kalau menggunakan bahasa Pak Harto dulu siap nggak siap kan kita harus siap. Tetapi persoalan kesiapan kita itu tenaga kerja skill kita harus kita didik dong. Kemudian itu terus menerus, bagaimana strategi anggarannya, bagaimana regulasinya, sistem kurikulum seperti apa, produk apa yang mesti kita kompetisi pada posisi ASEAN. Kita kan punya keunggulan pada sektor pertanian, sektor perkebunan, kemudian sektor pertambangan, sektor minyak. Kenapa itu tidak kita push untuk menjadi nilai yang kompetitif bagi kita? Di samping misalnya kita tenaga kerja garment, tenaga kerja tekstil, tenaga kerja kelautan, ABK. Itu banyak sekali jenis tenaga kerja yang memang secara kompetitif kita bisa. Tetapi kita tidak punya mapping terhadap jenis-jenis tenaga kerja yang bisa kita adu di masyarakat dunia, terutama masyarakat ASEAN. Misalnya gini loh, saya baru pulang dari Spanyol. Itu ternyata tenaga kerja ABK kita tuh menyebar di antara Afrika dengan Eropa itu lebih dari 2.000 orang. Lebih dari 2.000 orang dengan berbagai macam permasalahannya. Tetapi apa pemerintah itu mempunyai data? Tidak ada. Ya, bisa dilihat itu hanya data arus masuk keluar pakai visa paspor itu. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya bahwa pemerintah harus betul-betul sungguh-sungguh menyiapkan ini semua dalam konteks supaya tenaga kerja kita bisa kompetitif. Ukuran kompetitif itu kan pada akhirnya itu kan adalah produktivitas. Ya, kembali ke produktivitas. Nah, produktivitas inilah yang nanti akan memilah dan memilih jenis-jenis produk apa yang bisa kompetisi di pasar. Nah, Cina bedanya adalah dengan kita ini kan tidak memiliki standar kualitas yang permanen. Kalau Cina, dia nggak punya suatu standar kualitas yang permanen juga, tetapi dia punya saya kalau ada orang pesan gelas dengan merek tertentu dengan harga sekian, saya bikin sesuai dengan harganya. Bisnis kan Pak? Iya, makanya. Kan? Nah, misalnya gitu, tenaga kerja Cina ke Indonesia itu dia di samping tenaga kerjanya, modalnya, tenaga kerjanya, dan juga sebagian teknologinya. Nah, dan dia paksakan masuk. Kalau nggak mau ya kami tarik modal. Tapi kalau kita bicara Cina, kita nggak bicara hanya Indonesia loh. Ya, banyak negara juga. Iya, artinya kan dalam konteks ASEAN kan kita yang punya kepentingan. Oke. Nah ini Pak, kita kembali lagi ke PHK masal ini Pak. Nah sekarang pemerintah harusnya ngapain nih, on quote ya dalam tanda petik. Karena gini, UKM kan sebetulnya kita banyak sekali. Kalau misalnya memang kita nggak bisa salahkan perusahaan-perusahaan yang hengkang. Kan? Yang kita concern sekarang adalah karyawan yang memang di PHK ini. Nah, pemerintah dan juga DPR memikirkan ini UKM ini sebetulnya bisa loh diberdayakan misalnya. Fakta ketika terjadi krismon dulu yang bertahan UKM. Kenapa pemerintah kita tidak memperhatikan lebih dalam
membuat strategi yang lebih mantap bagaimana meningkatkan UKM itu. Betul. Faktanya UKM itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemerintah memberikan stimulan. Iya. Kan begitu. Nah, bertahan. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya dengan kasus PHK yang massal ini pemerintah kembali melihat bahwa UKM itu adalah merupakan potensi tenaga kerja yang besar, tinggal bagaimana pemerintah mendorong agar bisa memiliki akses dalam rangka mendapatkan modal usaha tanpa ada beban jaminan yang besar. Kemudian menggelontorkan jenis-jenis kegiatan yang bagus dengan subsidi. Bagaimana memberdayakan desa dengan 1 miliar rupiah per desa dan APBN, itu kan bisa menggerakkan kekuatan ekonomi. Lalu kenapa pemerintah nggak concernnya ke UKM, Pak? Pertanyaannya sekarang. Ya artinya bukan tidak konsen tetapi barangkali yang UKM itu kan jutaan orang. Sementara industri ini kan terbatas pada skala-skala nasional tertentu saja. Dan itu kan juga terbatas. Tapi isunya kan juga luar biasa karena modalnya besar. Sementara UKM kan modalnya tidak besar. Dan kita bahan baku kita kan dalam negeri juga tersedia. Sementara kalau modal otomotif itu kan melibatkan bahan baku dari negara-negara lain yang impor. Kalau misalnya pemerintah fokus ke UKM ini, kita kan bisa dampak dari PHK ini kan bisa langsung tersalurkan. Makanya pemerintah harus menyediakan strategi untuk bagaimana menampung dua hal. Pertama, tenaga kerja yang sudah PHK. Itu yang kedua adalah bagaimana mencegah tidak terjadi PHK lagi. Yang sudah PHK itu betul-betul supaya diperhatikan bagaimana kelanjutannya. Pemerintah membuka UKM tadi misalnya. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan, membuka akses modal. Kemudian pemerintah turun tangan dengan CSR misalnya dari berbagai macam perusahaan. Kenapa CSR kok banyak numpuk di BUMN? Betul. Kenapa numpuk? Kenapa ditumpukan di situ? Mestinya kan digelontorkan dong. Harusnya gitu. Harus digelontorkan. Kenapa ditumpuk malah? Karena mungkin kepentingan politiknya tidak sampai ke situ, maka tidak digelontorkan. Baik. Nggak boleh, ini rakyat Indonesia. Paling kita akan break, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo. Halo seputar kita. Ya mungkin terganggu nih teleponnya. Saya ke Ibu Nati lagi sebelum ke Pak Ali. Ini kan PHK-nya nggak hanya bicara Jakarta loh. Oh ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini kan banyak sekali. Saya melihat tadi Ibu Nati juga, di tengah-tengah, ada semangatisasi mungkin gitu ya. Sebetulnya apa yang diharapkan dari buruh ini, Bu? Pesangon gitu. Yang diharapkan pertama adalah kepada pemerintah ya khususnya ya. Tetap melalui pemerintah. Karena bagaimanapun yang mempunyai decision maker itu kan pemerintah. Pengusaha memberikan kompensasi sesuai dengan aturan undang-undang dengan undang-undang yang tadi. Undang-undang yang Bapak itu ya. Terus itu satu. Yang kedua, dampak setelah PHK. Maka pemerintah punya tanggung jawab dan memberikan tadi koperasi, membangun ekonomi kerakyatan. Ini pemerintah memberikan kemudahan untuk modal. Ibu sudah melihat pemerintah melakukan beberapa hal itu? Oh ya, saya melihatnya masih terbatas. Terbatas itu hanya ya yang saya lihat di anggota-anggota saya itu belum ada sih yang di ini kan gitu. Paling ya percontohan memang ada, tapi makanya kalau dibilang nggak ada itu salah juga. Ada, tapi masih terbatas tadi. Oke, nanti yang terbatas kita akan bahas ya. Ini apa saja, tapi kita break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengangkat tema Indonesia Darurat PHK Massal. Tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi masih kami nantikan di 0216307303. Silakan, Anda bisa sharing, Anda juga bisa bertanya. Tetap bersama kami dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Tadi sempat ada jeda untuk Bu Narti ya Bu ya. Kalau bilang sesuatu yang terbatas tapi artinya ada dong. Ya, lahan-lahan mungkin dari pemerintah yang sediakan untuk antisipasi apabila terjadi PHK seperti ini.
Diakui ya Bu ya berarti ya? Ada, saya mengakuin. Saya nggak boleh dong. Iya. Apa yang sudah dilakukan walaupun terbatas itu sudah ada, kan gitu. Hanya pemerintah bukan hanya sekedar tadi mempersiapkan, tapi bagaimana mengantisipasi supaya PHK massal ini tidak terjadi lagi, kan gitu. Ini hanya yang di Jakarta yang bisa kita lihat. Tapi di daerah-daerah lain yang kecil-kecil ada 100, ada 200 itu nggak bisa dilihat. Maka tadi berkaitan dengan ini semua, pemerintah harus betul-betul bisa memberikan bukti apa yang dia sudah sampaikan kepada rakyat hari ini. Oke, sekarang saya potong Bu. Bagaimana tanggapan dari Serikat Buruh sendiri Bu? Artinya Serikat Buruh Indonesia nih, yang ada kalanya sensitif ya dengan hal ini kan. Oh ya, justru tadi yang saya sudah sampaikan berkaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN global tadi, maka dari awal kita sudah sampaikan pemerintah harus mempersiapkan tadi. BLK harus dimaksimalkan untuk membangun di mana letak untuk persaingan itu kan harus tetap diasah supaya mampu, bukan hanya SDM tenaga kerja Indonesia itu lemah, rendah, tapi bagaimana kita tunjukkan bahwa tenaga kerja Indonesia juga mampu bersaing seperti tenaga-tenaga luar, kan itu yang harusnya pemerintah harus menggalakkan itu. Yang kedua, pemerintah juga harus mau mendengarkan sensitif terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Mau mendengar sensitif, jadi selama ini nggak sensitif walaupun mendengar gitu ya? Ya. Kalau sensitivitas itu kan dalam konteks bahasa Indonesia itu kan kepekaan, care, peduli. Hanya peka, hanya care saja Pak? Care, peduli, responsif, dan bertanggung jawab atas proses itu. Puluhan ribu loh Pak ini. Iya, itu kan artinya masalah kita. Tetapi bahwa pemerintah karena dia ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan, karena itu amanah konstitusi. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Maka negara hadir dalam konteks satu regulasi, membuka lapangan pekerjaan. Apakah itu dalam bentuk otomotif atau padat karya kan tergantung pada persoalan. Jangan pajak yang dinikmati aja. Ya, kita kira gitu. Kita akan break dulu, sudah ada penelpon. Halo seputar kita. Halo, ya Pak. Iya. Malam dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Pak Edwin di Tangerang, Pak. Baik, terima kasih Pak Edwin. Silakan apa yang mau sampaikan? Ya. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Ya, yang pertama gini Pak. Ya kita cukup cemas ya dengan adanya penutupan Panasonic. Betul, prihatin Pak ya. Penutupan apa namanya? Beberapa perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, kalau saya sederhana aja Pak. Apa nggak bisa pemerintah membeli? Jadi sebelum itu di PHK, karyawannya, perusahaannya semuanya dibeli aja. Kayaknya kan enak gitu loh. Jadi nggak ada yang di PHK, kemudian tenaga-tenaganya juga kan nggak ada yang kebuang. Tinggal sekarang ke depannya bagaimana memasarkan produk ya Panasonic tadi, atau Ford tadi gitu. Kira-kira gimana tuh Pak? Iya, baik. Pak. Terima kasih Pak Edwin. Ini take over katanya langsung pemerintah ambil nih Pak. Saya kira bagus. Ide yang bagus. Tetapi ini kan juga berkaitan dengan masalah penanaman modal asing. Belum tentu mereka PMA, karena mereka belum tentu mau tunduk pada aturan main kita. Kita punya masalah dengan perburuhan. Mereka punya masalah dengan teknologi dan juga permodalan. Jadi ini juga perlu dipertemukan. Maka tadi Pak Edwin bagus sekali. Itu salah satu alternatif yang mestinya sejak awal pemerintah itu sudah mengantisipasi tingkat pertumbuhan perusahaan itu, dievaluasi perkembangannya. Paling tidak kan ketika memberi izin kan pemerintah itu kan dengan izin itu kan pemerintah mengikuti perkembangan. Memang nggak ada lembaga untuk kontrol ini Pak? Iya mesti ada dong, kita mesti ada kan. Kementerian Tenaga Kerja fungsinya itu. Iya dong, salah satunya kan mengevaluasi. Jadi ketika izin itu diberikan, itu kan berarti kan modal masuk, tenaga kerja masuk, teknologi masuk, segala macam yang berkaitan dengan bahan baku masuk. Nah kan ikan evaluasi pertumbuhannya, pertumbuhan per kuartal seperti apa, kemudian per tahun seperti apa, kan kelihatan sekali.
sehingga kita bisa antisipasi tingkat kejenuhan pertumbuhan pada saat kapan, kemudian berdampak kepada tenaga kerja dan teknologi seperti apa, kan bisa diantisipasi. Nah, persoalannya itu adalah tadi Mbak Rati bilang bagus sekali, tingkat sensitivitas pemerintah terhadap persoalan itu ada apa tidak. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah mesti mengevaluasi. Nah, sekarang sensitivitas DPR selama ini tajam nggak? Oh, tajam sekali. Itu? Lebih tajam dari jarum. Tetapi persoalan ketajaman DPR sebagai lembaga yang melakukan regulasi, yang membuat anggaran sekaligus kontrol itu kan belum tentu diimplementasikan di lapangan oleh pemerintah. DPR kan bicara, namanya parle. Karena kewenangan ada pada eksekutif. Eksekutif lagi sekarang. Eksekutif lagi kan, DPR kan cuma tiga tugasnya. Legislasi, kemudian penganggaran, dan juga kontrol. Kontrol legislatif itu kan sebetulnya penting juga untuk eksekutif. Iya, tetapi kontrol terhadap anggaran yang dikerjakan itu. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan teknis di lapangan itu kan juga ada kewenangan eksekutif yang lain. Kalau menyangkut anggaran kan BPK, penegakan hukum kan oleh KPK, dan seterusnya. Jadi DPR itu bersuara. Bersuaranya itu kan kadang-kadang ada nyaring, ada yang tidak nyaring, ada yang dipublikasikan, ada yang tidak dipublikasikan. Tetapi praktiknya kami di DPR itu selalu bersuara. Ya, tapi dampaknya masyarakat sekarang Pak, PHK sekian Ya, banyak. itulah menjadi persoalan kita kan. Maka kita perlu ketemu, bicarakan dengan dari hati ke hati bahwa inilah problem bangsa, bukan hanya persoalan perusahaan. Selama ini apa DPR kontrol nggak Pak terhadap berbagai perusahaan yang ada? Kita ini baru bicara beberapa perusahaan yang ada, beberapa perusahaan yang hebat, tapi perusahaan yang lain kan banyak sekali Pak. Tapi sebelum kita break dulu, halo seputar kita. Iya, halo seputar kita. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Fani di Bekasi. Baik, silakan apa yang mau disampaikan langsung saja. Ya, mungkin ini buat ke narasumber yang satunya ya. Bisa lebih keras lagi suaranya Bu? Ya, ini buat ke Pak Ali. Iya. Jadi gini Pak, yang namanya PHK itu kan kalau menurut saya nih sebagai pekerja kantoran tidak hanya terjadi pada buruh gitu ya, tapi juga bisa terjadi pada karyawan kantoran gitu. Nah, apalagi karyawan kantorannya itu dengan sistem kerja yang kontrak. Nah, kita sudah dikontrak, kita hanya dikontrak per kontrak gitu Pak ya, per berapa bulan gitu kerjanya, dan kita juga sudah loyalitas, tapi terkadang tidak ada fasilitas yang padan dari perusahaan. Nah, itu apakah ada perlindungan ya Pak dari pemerintah untuk karyawan seperti saya ini? Baik, itu mungkin saja ya. Baik, terima kasih Bu. Ini kembali ke Depnaker lagi. Iya, saya kira Devani di Bekasi, terima kasih nih. Ini saya mendengar suaranya itu sedih juga. Keluh kesah dari rakyat ya. Itu fakta yang harus kita terima sebagai sebuah hal yang memerlukan pemecahan masalah. Dalam kaitan tenaga kerja kontrak, ada juga menyebut dengan tenaga kerja outsourcing. Itu kan faktanya dalam undang-undang diakomodir. Saya sengaja loh bawa undang-undang tenaga kerja ini. Selalu saya baca. Dan undang-undang PT saya selalu baca supaya kita ingin meyakinkan bahwa anggota DPR juga bekerja mencari solusi. Nah, kaitan dengan pertanyaan Mbak Fani tadi itu bagus, artinya apa? Ada perjanjian PKB. Perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan pekerja, kemudian dimediatori oleh Menteri Tenaga Kerja. Pertanyaan, apakah efektif pemerintah mengawasi itu terhadap perusahaannya, juga mengawasi jalannya kerjasama itu. Nah, kemudian apakah perusahaan rela ketika terjadi margin yang cukup besar naik, kemudian memberikan reward and punishment kepada pegawai dengan semestinya. Ini kan kembali pada goodwill, kemauan baik dari perusahaan. Dan perusahaan tanpa karyawan kan juga nggak bisa. Karyawan tanpa perusahaan juga nggak bisa juga kan. Nah, oleh karena itu semangat pemecahan masalahnya adalah win-win solution. Selama ini kuat nggak sih sebetulnya untuk peraturan-peraturan regulasi dari perusahaan dengan karyawan itu sendiri untuk outsourcing, untuk kontrak itu sebetulnya? Ya kan dari pihak SPSI misalnya, dari SBSI kan mereka punya orang yang diutus untuk melakukan perundingan dengan pemberi kerja. Ini sudah ada. Persoalannya apakah aspirasi yang ada itu sudah ditampung secara keseluruhan atau tidak, kemudian dievaluasi secara bertahap atau tidak, itu kan perlu cara-cara atau perlu metodologi yang bisa meyakinkan itu. Sudah mewakili sebetulnya. Enggak, gini. tadi Pak Ali, sebenarnya pertanyaan Mbak Pani tadi adalah soal ada enggak perlindungan terhadap buruh yang kontrak? Ya.
Itu salah satunya. Nggak ada PKB. Kalau kontrak itu belum masuk ke PKB, karena kontrak itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Memang di dalam aturan itu tidak ada. Itu kebijakan perusahaan dong. Kebijakan. Itu namanya tenaga kerja lepas. Lepas. Jadi tenaga kerja aturan lepas, yang di undang-undang itu tidak ada. Makanya di situ tadi lepas tanggung jawab. Ya. Dengan adanya termasuk kasus outsourcing. ini juga. Jadi memang harus dibedakan. Memang tenaga kerja lepas itu kan pekerjaan tertentu. Pekerjaan tertentu, jenis tertentu pada waktu tertentu. Seharusnya. Ternyata itu tidak mendapat perlindungan memang. Itu Kenapa tidak seharusnya, perlindungan? Pak. Karena tidak diikat, kan masa waktu terbatas. Oke. Mestinya adalah undang-undang itu memberikan jaminan bahwa mereka yang kerja 6 bulan dan seterusnya ke atas itu ada faktor kontrak dan mendapat perlindungan dari segi satu kepastian hak-haknya. Kewajibannya apa? Itu sudah diatur sebenarnya. Tapi ini kan tenaga kerja kontrak yang memang kesepakatan internal masing-masing pihak. Nah, sekarang fasilitatornya siapa dong kalau Tidak bisa? ada. Tidak ada. Kalau itu belum ada. Jadi gini, ini kan banyak sekali. Karena Undang-Undang 13 ini kan ada di situ ada ruang untuk outsourcing dan kontrak. Makanya dari situlah sebenarnya hari ini meludaknya. Tadi Pak Ali menjelaskan bahwa buruh kontrak itu kan temporer. Padahal hari ini pekerjaannya tertentu. Tapi dikontrakkan karena tadi menginduk ke Undang-Undang 13. Inilah sebenarnya kembali ke pemerintah lagi memberikan ruang untuk semua menjadi outsourcing. Dan pekerjaan itu yang sama dan terus menerus. Terus menerus, tapi itu dikontrak. Kan ini bagaimana tadi? Bukan peran dari serikat buruh. Kalau cuma 6 bulan, tadi kan dikatakan bahwa kantoran. Kantoran ini kan kadang-kadang hanya 3 orang, 2 orang. Padahal dalam undang-undang membentuk serikat buruh itu harus minimal 10 orang. 10 orang, baru bagaimana? itu kantoran. Itulah kita break sebenarnya. dulu. Baik, kita break dulu. Pemirsa masih dalam dialog seputar kita. Kami mengambil tema tentang Indonesia darurat PHK massal. Tentu saja kami harapkan kehadiran atau pembicaraan disampaikan oleh narasumber ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap bersama kami masih dalam dialog seputar kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seputar kita. Saya masih bersama dengan Pak Ali Taher, dengan Ibu Sunarti juga. Nah, kalau kita bicara ini, tadi sempat ya diberi kita bicara tentang PP 78 itu yang memang dianggap adalah malah mewakili dominan itu adalah perusahaan yang lebih bisa untuk dominan. Apa perlu direvisi itu, Pak? Ya, kalau PP 78 itu kan kewenangan pemerintah. Kewenangan pemerintah. Tapi kenapa dilimpahkan seakan-akan ini dominan banget ini perusahaan yang mengambil kebijakan gitu? Iya, artinya bahwa pada saat PP itu dibuat kan barangkali aspirasi dari pekerja itu kan tidak banyak ditampung. Tidak banyak ditampung misalnya. Sehingga seolah-olah itu lebih banyak berpihak kepada pekerja. Mestinya antara pekerja dengan pemberi kerja itu kan equal. Pemerintah tinggal melakukan regulasi itu dengan berniat baik dan seterusnya. Ini PP 78 itu kan saya saja pribadi ketika reses baru tahu bahwa apa 78. Oh gitu. Nah, sementara kita tidak pernah bicara soal masukan-masukan dari PP 78 itu oleh DPR. Itu kan pada saat diterbitkan stakeholder kan semua ada dong di situ. Ya belum tentu. Menterinya ada. Ya pasti ada, tetapi masukan dari DPR kan waktu itu belum tuntas tapi sudah tiba-tiba sudah jalan. Sudah diketok. Kita kaget juga loh. Begitu saya ke lapangan tanya PP 78 gimana? Loh, saya nggak paham. Oke. Nah, misalnya baik, itu. Sudah ada penelpon, kita akan tampung. Halo seputar kita. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Haji Pasni dari Keronjo, Pak, Tangerang. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi. Apa yang mau sampaikan langsung saja, Pak? Iya, saya ini mau menyampaikan, Pak. Waduh, ya kondisi begini. Ya. Ini ceritanya gini, Pak. Ya. Anak saya itu ngelamar kerja, akhir kemudian diminta 6 juta itu di KMK itu. Ya. Terus akhir kemudian saya cabut lagi, ngelamar lagi. Cuman kontrak melulu, Pak. Terus gimana ini? Kontrak melulu. Oke. Sudah berapa lama, Pak? Iya, anak saya itu kerja dulu di Bitung ya, di Bitung di PT apa itu, pabrik baut atau pabrik apa itu, Pak ya? Sudah berapa lama, Pak? Sekitar 7 bulan kerja, nyogoknya itu 3 juta itu dulu itu. Oke. Cuman kerja 7 bulan. Oke. Baik, itu saja Pak pertanyaannya, Pak.
Baik. Coba tolong cari solusinya gimana itu. Iya. Baik. Terus gimana? Banyak pengangguran anak saya sih laki-laki semua tiga-tiganya ini. Waduh, ini jagoan semua Pak ya untuk malah yang diharapkan untuk menjadi penerus. Ya, penerus sama gitu lah iya cari baik. kerja itu. Baik. Terima kasih Pak. Nanti akan ditanggapi langsung. Terima kasih Pak. Iya. Tapi sebelum ke Pak Ali, Ya. Bu Nati dulu nih bisa menanggapi gimana nih Bu? Gini, memang dengan adanya apa yang disampaikan Pak Haji tadi di kereta api jadi security itu pun juga 6 juta sampai 15 juta. Di perusahaan juga masuk dari 3 juta sampai 7 juta. Itu yang saya sudah sampaikan sebenarnya ada orang-orang pemerintahan tolonglah kalaupun kontrak jangan seperti ini jadi pemerasan menjadi ladang. Itu kan. Ini sebenarnya harusnya ini peran lagi pemerintah juga memberikan peluang tadi outsourcing. Karena dengan lapangan kerja semakin sempit, pengangguran semakin banyak, pemerintah mengatakan pengangguran berkurang. Tapi kenyataan di lapangan ini adalah pengangguran semakin banyak. Maka orang mau mencari kerja, membayar pun dia akan lakukan. Ini kembali lagi regulasi dari pemerintah inilah yang harusnya kenapa ini bisa terjadi? Keseriusan. Tadi saya bilang kepekaan. Kembali sensitif lagi. Sensitivitas terhadap tadi bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sebelum kita cerita tentang PHK massal. Ini bukan hanya hal yang cerita omong kosong, tapi ini hampir mayoritas mau bekerja itu memakai uang. Betul. Ada 500 sampai 15 juta. Ini hanya dikerja di pabrik maupun di vendor-vendor yang tadinya dari BUMN atau PMA atau yang lain-lain. Tapi siapa yang harus kita salahkan di sini? Tinggal ada kemauan mungkin dari Pak Ali, saya meminta agar ini juga ada pengawasan. Supaya ini tidak terjadi kepada rakyat kecil yang tadinya mau bekerja, mau mencari nafkah ternyata harus mengeluarkan dulu sesuatu hanya dikontrak 3 bulan, 6 bulan, paling lama 1 tahun. Tapi apakah sudah kembali uang itu? Masih dipotong. Maksud saya inilah kembali ke Pak Ali sebagai Komisi 9 juga ke pemerintah agar ini ada pengawasan khusus supaya ini tidak terjadi terhadap penghisapan dana dari rakyat yang mau bekerja. Sebutannya penghisapan. Bisa jadi. Yang mau bekerja untuk mencari nafkah untuk tadi menghidupi keluarganya, tapi ternyata hanya 3 bulan putus. Tadi kan 7 bulan. Itu kontrak sudah 2 kali. Nah, inilah kondisi, maka kembali lagi ke Pak Ali sebagai Komisi 9 membidangi ketenaga kerjaan, juga pemerintah harusnya lebih tanggap darurat kondisi PHK massal maupun lapangan kerja yang hari ini semakin sempit, apalagi dengan era globalisasi. Inilah yang harus ditanggapi dengan serius, bukan sekedar kami sebagai serikat buruh. Ya kita kan cari jalan keluar kalau pemerintah tidak mau tanggap. Kami akan lakukan yang terbaik untuk membela rakyat kecil khususnya kaum buruh Indonesia. Tapi bukan anarkis ya Bu ya? Oh enggak. Baik, bagaimana kami Pak masih Ali? cinta Indonesia. Saya kira menarik ya. Tapi fenomena ini udah banyak banget nih Pak ya. Itu harus menjadi nyetor dulu seperti ini. Itu fakta yang kita tidak terbantahkan. Tidak bisa dipungkiri. Nah, oleh karena itu menurut saya salah satu yang menyebabkan itu kan banyak tenaga kerja kita itu tidak siap pakai. Yang bisa hanya siap kerja. Artinya tidak siap pakai itu artinya dia tidak punya keterampilan. Tidak punya pengetahuan pada bidang itu. Apalagi keterampilan yang menyangkut technical skill pada bidang tugas tertentu. Social skill, managerial skill. Itu diperlukan secara syarat umum untuk dia bisa bekerja pada perusahaan tertentu, jenis pekerjaan tertentu. Nah, banyak tenaga kerja kita ini kan tidak memiliki skill. Nah, itulah yang memerlukan pemerhatian pemerintah agar ketika dia tamat sekolah menengah misalnya, itu harus kejuruan, dia didalami lagi dengan BLK pemerintah yang begitu banyak itu, dididik keterampilannya. Kalau menyerahkan pada sekolah saja itu kan lebih banyak formalnya. Belum tentu bisa di SMK bidang ini, kemudian apakah ada alat pelatihan di situ, belum tentu. Adapun belum tentu bisa memenuhi standar.
Tapi itu tugas pemerintah atau Tugas pemerintah dong. Pemerintah. Pemerintah. Dan masyarakat tentu, tetapi dalam hal ini kan pemerintah diberi kewenangan oleh konstitusi membuat regulasi dan menganggarkan bersama DPR. Konstitusinya ada Iya, kan pemerintah kan bukan hanya pemerintah pusat, tapi ada pemerintah daerah, ada pemerintah kota dan kabupaten yang memang mereka yang mempunyai anggaran langsung terhadap program-program peningkatan kualitas keterampilan di daerahnya. Nah, kelemahan kita itu selalu menempatkan pemerintah pusat sebagai objek pembahasan. Anggarannya ada tidak Pak ya? Ya padahal ada. Masuk APBN juga ya? APBN, APBD. Kalau dari pusat kan dalam bentuk DAK, dana alokasi khusus misalnya, atau dana alokasi umum kan ada di sebaran daerah-daerah. Pemerintah pusat ini kan mengangkat secara nasional. Kemudian setiap daerah kan punya pos-pos anggaran tentang apa saja. Tenaga kerja kita yang paling besar itu kan Jawa Timur, Jawa Barat, ya kemudian Jawa Tengah dan Banten yang besar-besar. Nah itu kan kalau sudah tahu seperti itu, kan paling tidak kan anggaran berdasarkan spesifikasi pekerjaan itu kan mesti harus dilakukan. Saya baru pulang dari Jawa Timur kemarin misalnya, itu kan banyak sekali puluhan ribu perusahaan dengan berbagai macam problematikanya. Persoalannya adalah bahwa tenaga kerja kita banyak bermasalah itu karena umumnya mereka adalah siap kerja bukan pada siap pakai. Nah, gitu. Apalagi ini apalagi masyarakat ekonomi ASEAN itu memerlukan. Tapi kita jangan terlalu juga melihat ke dalam. Bahwa tenaga kerja kita di luar negeri, di Hong Kong juga bagus, di Taiwan juga banyak, di Korea Selatan juga banyak, di Jepang juga lebih dari 12.500 tenaga kerja kita dan memiliki kualifikasi tenaga kerja luar biasa. Nah, waktu bulan Oktober kemarin kami ke Jepang, Menteri Tenaga Kerja Jepang mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia bagus sekali. Bagus. Skill, bertanggung jawab, dedikasi tinggi, dan loyalitas. Baik. Pak Ali dan Bu Nati, nggak terasa waktu kita sudah habis. Sebenarnya masih banyak yang harus kita sampaikan. Tapi artinya berbagai hal yang kita sampaikan juga lewat dialog ini semoga dapat bermanfaat mudah-mudahan untuk masyarakat secara luas. Dan ini menjadi problem kita bersama. Baik. Dan ya kita juga ingin pemerintah untuk bisa lagi lebih concern lagi terhadap ini Pak ya. Tidak hanya sensitif aja gitu ya. Baik, Ibu Nati terima kasih. Pak Ali terima kasih. Salam inspirasi. Pemirsa, Indonesia darurat PHK massal. Tenaga kerja alami ketimpangan sosial, buruh impor hanyalah konsekuensi. Saat investor memilih berinvestasi, ancaman kemiskinan mesti ditanggulangi. Sudah hukumnya negara melindungi, perkuat daya beli dan sistem regulasi, tingkatkan produktivitas buruh dalam negeri. Saatnya wirausaha lokal berdikari, ciptakan lapangan kerja secara mandiri. Terima kasih atas perhatian Anda lewat dialog seputar kita. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam inspirasi.